Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya ada sukacita di antara kita pada saat ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan melihat video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama dengan mitranya Pama dan Mika. Untuk bangkit berdiri. Mari kita boleh mengambil waktu secara pribadi mempersiapkan hati kita untuk bersaat teduh memasuki hadirat Tuhan yang kudus pada saat ini. Berbahagialah engkau yang dipanggil beribadah kepada Tuhan Allah Pencipta, Penebus, dan Pemelihara yang penuh cinta kasih. Arahkan hati dan pikiranmu kepadanya. Puji dan muliakan Dia dengan sepenuh jiwa dan ragamu. Terpujilah Tuhan. Amin.
Mari kita datang menyembah Dia, memuji Dia, Allah yang kudus itu. Ku rindu, biarlah hadirat Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Ku sembah kudus, kudus. Hanya Engkau Tuhan Allah yang layak untuk kami sembah. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan. Roh Kudus, ubah hatiku. Jadikanku jamalah, ku rindu hadirat. Katakan Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jelikanku jamalah, ku rindu hadirat. Katakan kudus, kudus Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bila pujian ini boleh menjadi kerinduan kita. Allah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami di tempat ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jelikanku jamalah, ku rindu
bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa untuk setiap berkat dan anugerah-Mu, begitu juga oleh karena kasih setiamu dan penyertaan-Mu ya Bapa, sehingga setiap kami di tempat ini boleh kembali Bapa untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Bapa buat saudara-saudara kami, kerabat kami ya Bapa, yang tidak bisa hadir di tempat ini dan hanya bisa menyaksikan secara online streaming ya Bapa. Biarlah mereka juga boleh bersama-sama beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Nelson ya Bapa. Biarlah Kau juga yang berbicara langsung pada hamba-Mu ini, dan Kau juga hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga setiap kami yang mendengarkan boleh semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami juga bukan hanya menjadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa, pada akhirnya ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal, tengah hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam hidup kita, sesungguhnya kita adalah kitab terbuka yang akan dibaca sebanyak orang. Sungguhkah Tuhan hadir di dalam hidup kita? Sungguhkah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Terlalu sering kita memikirkan perasaan kita sendiri, harga diri kita sendiri, tapi lupa mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Biar hidup kita terus boleh menyenangkan hatinya, menjadi berkat, menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, ampunilah aku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakmu jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berikan aku kasih-Mu. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Mari kita boleh mengambil waktu secara pribadi kembali datang di hadapannya, merendahkan diri kita, mengakui setiap kesalahan kita di hadapannya. Seringkali dalam hidup kita, tanpa kita sadarin, pikiran kita, tutur kata kita, perlakuan kita sudah melukai banyak sesama, yang terutama melukai hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami seringkali gagal menjalani apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Mari datang di hadapannya, karena Tuhan tahu setiap kedalaman hati kita. Dia tahu apa yang di dalam pikiran kita. Dia tahu apa yang di dalam hati kita. Ampuni kami Tuhan, ubah hati kami, supaya seturut dengan kehendak-Mu.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu, mengakui setiap dosa kami, pelanggaran kami yang telah kami perbuat baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha menutupi kesalahan kami yang telah kami perbuat di hadapan sesama kami, bahkan di hadapan-Mu. Tapi kami sadar ya Tuhan, Kau adalah Allah yang Maha Tahu dan selalu menerima kami, menyucikan kami, mengampuni kami. Biarlah kasih karunia-Mu membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, dan penuhi hati kami dengan kasih dan damai yang kekal daripada-Mu. Terimalah setiap doa kami ini ya Tuhan. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka, bila pujiannya terus boleh mengingatkan kita untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampun. Saya menyematkan bangkit berdiri. Jikalau tuturku tak senang, jikalau tuturku tak senang, dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, amin. Mari kita bersuka cita karena Tuhan sudah mengampuni kita, menyelamatkan kita, menyucikan dosa kita. Kita bersyukur kepada Dia. Pujian dan hormat biar kita boleh naikkan bagi Dia. Perbuatannya sungguh ajaib di dalam hidup kita. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa cinta
dan Tuhan yang maha besar. Mari kita datang menyembah Dia, bersyukur kepada-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Mari nyatakan kemuliaan bagi Dia, Tuhan kita dan Tuhan yang maha besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Bersyukur kita punya Tuhan dan Raja Maha Besar, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, mari kita persiapkan hati kita untuk mendapat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Menang bersama Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Netsen. Mari kita siapkan hati kita. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan firman-Mu di dalam hidup ini. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu.
nafasku Bapa. Sungguh ku perlukan Engkau di dalam hidup kami. Bapa, pegang tanganku. Nyatakan kerinduan kita di dalam hadirat-Nya. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku Tuhan dalam hangat naungan-Mu. Dekat aku dalam hangat naungan-Mu. Bawa hidupku, Bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa pegang tanganku. Pegang tanganku, Aku rindu Tuhan tinggal dalam bait-Mu. aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Tadi nyematkan bangkit berdua. Lebih dari nafasku Bapa aku perlukan. Lebih dari nafasku, Bapa, Ku perlukan firman-Mu, Bapa, berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. lebih dari nafasku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan firman-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari jemaatkan, katakan dengan penuh kerinduan. Lebih dari nafasku Bapa aku perlukan Engkau Tuhan. Nafasku, Bapa, Bila pujian ini boleh menjadi kerinduan hati kita. ku perlukan firman-Mu. Sungguh lebih dari nafas kita memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku. Lebih dari nafasku, Bapa, Perlukan Engkau Tuhan. ku perlukan firman-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Benar ya Tuhan, kami memerlukan firman-Mu melampaui segala yang ada, bahkan melampaui nafas kami. Karena kami tahu tanpa firman-Mu, jiwa kami hampa, hidup kami kosong, dan bahkan kami binasa tanpa firman-Mu. Oleh sebab itu kami datang, kami bersyukur karena Engkau Allah yang memberikan diri bagi kami dan bahkan memberikan firman kepada kami. Dan oleh firman itu kami dipandu untuk hidup. Sehingga hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di Minggu Kudus hari ini kami akan merenungkan satu bagian firman Allah. Kami mohon penyertaan Tuhan. Memberkati waktu yang kami pergunakan. Sehingga kami boleh belajar bersama-sama firman Tuhan.
Hambamu hanyalah alat, karena itu pakailah dia seturut dengan kehendak Tuhan. Dan urapi dia, sehingga setiap perkataan yang disampaikan benar-benar berasal dari kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia semata. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya sangat yakin, sangat percaya Bapak Ibu semua dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Oleh sebab itu kita bersyukur pada Tuhan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Di Minggu Kudus hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Allah yang terambil dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai ayat 14. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitab atau di dalam iPad atau di layar yang sudah disediakan. Saya membawa kita untuk sama-sama mengambil bagian di dalam bacaan pada hari ini. Laki-laki membaca ayat 10, kaum wanita membaca ayat 11, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-14. Kaum pria, mari kita bersama-sama membaca ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ya, kaum wanita. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada Minggu Kudus hari ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-13 Paulus berkata di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Menang bersama Tuhan. Kemenangan tentu menjadi kerinduan setiap orang yang bertarung. Baik itu dalam konteks olahraga, maka seorang olahragawan menginginkan yang namanya kemenangan ketika mereka bertarung. Ketika orang bersama-sama mengajukan tender mungkin, demikian juga sebaliknya, orang mengharapkan dirinya bisa memenangkan tender. Ketika orang bersaing dalam dunia pendidikan, dalam tingkat apapun, maka mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik. Untuk bisa menjadi orang yang bisa memenangkan dari pertarungan di dunia pendidikan. Kalau bisa menjadi juara. Itu suatu kebanggaan bukan? Suatu prestasi. Tetapi di dalam realita kehidupan seringkali kemenangan bukan menjadi bagian yang kita dapat. Malah justru kekalahan. Beberapa waktu yang lalu anak saya mengikuti lomba karya, ya dipilih dari sekolah, antar sekolah di Jabodetabek. Terus dia katakan, tunggu hari pengumumannya. Kok saya nggak menang, Papi? Iya, ada orang yang lebih baik karyanya dari karya kamu. Berusahalah untuk menerima apa yang telah kamu lakukan, apa yang telah kamu kerjakan, berapapun hasilnya. Karena itulah kemampuan kamu. Oleh sebab itu ibu bapak saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan bangsa dan negara saya mengikuti sedikit perkembangan, membaca berita. Bagaimana berita, secara khusus berita olahraga.
Saya menyukai berita-berita olahraga dan membaca di sana. Wah, ada satu prestasi di tengah-tengah bangsa ini yang sedikit menjadi harapan bagi bangsa. Ketika pelatih timnas Indonesia ya, membawa Indonesia, timnas Indonesia bisa bersaing di kancah tingkat Asia. Ya. Maka ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan bahkan banyak pujian, apresiasi yang diberikan. Karena itu pelatih ya, Sintayong mengatakan, kami belum puas. Kita belum cukup untuk berjuang. Kita terus berjuang. Kita terus berjuang sekalipun kita mampu mengalahkan Cina Taipei dengan skor 3-0, tetapi ini bukan hasil yang sebetulnya terlalu memuaskan. Belum, masih panjang perjuangan kita. Masih panjang, harus terus-menerus berjuang. Kemenangan bukan hanya menjadi rindu bagi para pemain, tapi juga sebetulnya di sana ada sosok seorang pelatih yang hebat, pelatih yang mumpuni, yang bisa membawa tim untuk boleh maju dan bahkan mendapatkan kemenangan. Di balik kemenangan tim olahraga, timnas Indonesia ada pelatih. Di balik juara anak-anak sekolah, ada sosok guru yang mengajar mereka, yang mendidik mereka. Di balik prestasi yang dicapai oleh mahasiswa, ada dosen-dosen hebat yang mengajar mereka. Di balik prestasi dalam dunia saintik, ada orang-orang yang berada di belakang mereka, yang membawa mereka, yang mensupport mereka, yang mendukung mereka, yang mengajar mereka, yang mengingatkan mereka. Terus maju. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Filipi, dia memberitahukan bahwa kehidupan yang dijalaninya sebagai seorang Rasul Kristus bukanlah kehidupan yang tanpa pergumulan, bukanlah kehidupan yang tanpa masalah, bukanlah kehidupan yang tanpa perkara. Karena itu, ketika orang Kristen berkata, kok banyak sekali sih perkara dalam hidup saya, kok berat sekali pergumulan dalam hidup saya, apa iya Tuhan ada di pihak saya? Apa iya Tuhan mengasihi saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa pergumulan kehidupan saya begitu berat? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa dan mengapa ekonomi saya semakin terpuruk? Mengapa kondisi saya semakin sakit dan semakin menurun? Mengapa dan mengapa? Seringkali itu menjadi pertanyaan kita, bukan? Walaupun mungkin tidak semua. Ya. Tetapi Paulus memberitahukan kepada orang-orang percaya di Filipi bahwa bagaimana kondisi kehidupannya. Apakah satu kehidupan disebut sebagai satu kehidupan yang nyata bila kehidupan itu tanpa pergumulan, tanpa perkara. Barangkali kalau hidup tanpa perkara, tanpa pergumulan, mungkin hanya hidup di dalam dunia maya. Tapi tidak dalam dunia yang aktual. Karena itu waktu kita lahir, kita menangis. Nangis. Orang mengatakan, nah udah. Menghadapi pergumulan di dalam dunia. Bahkan tak jarang kalau kita menyambut anak kita lahir ya. Walaupun belum semua, atau tidak semua merasakan, tidak semua mengalami. Selamat datang menghadapi pergumulan dunia. Itu juga yang pernah saya katakan kepada anak saya. Ketika kedua anak saya lahir. Selamat datang di dunia yang sesungguhnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka terus menerus kita bersaing, bertarung di dalam kehidupan. Gambaran kehidupan yang dilakukan atau yang digambarkan oleh Rasul Paulus kalau kita membaca suratnya kepada jemaat di Filipi menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Bahwa Paulus pun menginginkan mereka untuk tetap bertarung dalam hidup. Kalau kita membaca tulisannya kepada anak rohaninya bernama Timotius, dia menggunakan analogi. Hidup itu digambarkan seperti seorang tentara, seperti seorang prajurit yang berperang. Dan tidak menghiraukan apapun yang terjadi di sekitarnya. Dia tetap maju sebagai seorang prajurit yang siap untuk bertempur. Dia menggambarkan kehidupan orang percaya. Di tengah-tengah dunia ini layaknya kehidupan seorang olahragawan
yang terus-menerus bertarung. Karena itu ketika seorang olahragawan bertarung, dia mesti bertarung dengan baik. Bertarung dengan benar. Jangan sampai melanggar peraturan pertarungan sehingga tereliminasi dari pertarungan. Dia menggambarkan kehidupan layaknya seorang petani yang terus-menerus bekerja dalam ketekunan mereka. Di siang hari, pagi, sore, di bawah terik matahari, dan bahkan mungkin di bawah hujan sekalipun. Mereka terus berjuang dan bekerja di sana. Itulah gambaran kehidupan kita. Termasuk ketika kita hidup sebagai orang yang dekat dengan Allah. Hidup yang memiliki relasi yang indah dengan Allah. Hidup yang bergaul dan bergumul dengan firman sekalipun. Kita diperhadapkan dengan berbagai realita pergumulan. Rahasia kekuatan dan kemenangan yang Paulus sampaikan dalam dirinya atau ketika dirinya menghadapi suatu pergumulan yang berat. Ketika itu dia dipenjara. Bagi sebagian orang yang tidak menyukai dia, menginginkan dia terus menerus dalam penjara. Sehingga ada yang melakukan hal-hal yang berkenaan dengan upaya untuk menambah beban dia. Tapi Paulus sadar, dia punya kekuatan. Sekalipun dia dipenjara, sekalipun hidup dalam kesulitan, dia menyebut dirinya sebagai seorang yang menang. Sebagai seorang yang punya kekuatan dalam menghadapi berbagai realita hidup yang tidak mudah. Oleh sebab itu saya pikir bahwa bukan hanya Paulus, kita pun bisa menjadi pemenang, bukan? Pemenang tentu ketika kita bersama dengan Kristus sudah semestinya. Kita bermenang, kita mendapatkan kemenangan atas dosa pasti. Karena Kristus telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan maut. Tetapi ketika kita hidup dalam dunia yang nyata, realita hidup tidak hanya sekedar bagaimana kita bertarung dan menang atas dosa. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam perjuangan kehidupan kita. Seperti apa? Dan bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang hidup dalam Kristus sehingga kita betul-betul menunjukkan kita adalah orang yang menang bersama dengan Kristus. Paulus mengatakan, ketika kita mau menjadi pemenang dan menang dalam Kristus, menang bersama Kristus, seorang pemenang mentalnya adalah seorang pembelajar. Aku telah belajar. Aku tahu dan tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku. Belajar adalah kunci kemenangan. Jangan pernah berpikir kita bisa mendapat prestasi, nilai yang bagus, apalagi menjadi seorang juara, kalau tidak pernah mau belajar. Ya, kita tentu pernah merasakan bagaimana seorang menjadi seorang siswa, jadi mahasiswa, ada yang sedang menggumuli, ya, sebagai seorang mahasiswa, ada yang menggumuli bagaimana sedang berjuang dalam ekonomi. Ada yang sedang menggumuli bagaimana bergumul dengan kondisi fisik yang lemah. Tapi kita diingatkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena dengan belajar kita tahu. Dengan tahu maka rahasia-rahasia yang sebetulnya menjadi kunci kemenangan kita akan dapatkan. Dalam konteks iman, dalam konteks kebenaran, maka Tuhan sudah menganugerahkan kemenangan, menganugerahkan iman kepada kita. Tetapi iman itu harus terus-menerus kita lakoni, kita jalani. Petrus berkata, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan, pengetahuan dan kepada pengetahuan, penguasaan diri dan seterusnya. Oleh sebab itu kita harus terus-menerus belajarlah, belajar dan belajar. Orang mengatakan belajar adalah pintu untuk melihat dunia, jendela untuk melihat dunia. Tanpa belajar, bagaimana kita bisa mengetahui
segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Termasuk bagaimana kita tahu kebenaran yang diwahyukan Allah tanpa kita mau belajar dari suatu firman yang sudah Allah nyatakan kepada kita. Karena itu, di dalam surat yang sangat indah, tulisan para nabi secara khusus, Nabi Hosea berkata, umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan tentang aku. Semakin kita belajar, semakin kita tahu, semakin kita sadar bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya adalah orang yang berdosa. Saya bukan orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan anugerah Allah. Tapi Allah berkenan memberikan anugerah itu kepada saya yang tidak layak ini. Semakin kita belajar, semakin kita meneliti, semakin dalam kita mengetahui tentang kebenaran. Harusnya semakin kedewasaan kita dalam kerohanian, dalam hal apapun. Secara khusus dalam mengikut Tuhan, terus semakin diingatkan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang cengeng. Kalau bahasanya almarhum Pak Bigman saya kutip ya. Tidak cengeng, jangan cengeng di dalam beriman. Paulus mengingatkan kepada orang percaya di Filipi bahwa dia belajar mencukupkan diri dengan segala yang ada padanya. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan, dia tahu bagaimana kenyang, dia tahu bagaimana lapar. Atau dengan bahasa lain, dia tahu bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Dia tahu bagaimana rasanya menjadi orang kaya. Dia tahu bagaimana ketika perutnya harus bergumul dengan makanan. Penderitaan demi penderitaan, kesulitan demi kesulitan dia alami ketika dia memberitakan Injil. Tapi tak ada satu kata pun yang dia keluhkan kepada Tuhan. Bahkan ketika dia berkata, memohon belas kasihan Tuhan, cabutlah duri dalam daging. Justru dalam kelemahan, kekuatanku, kuasaku menjadi nyata. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus belajar. Belajar dan belajar. Sehingga kita tampil menjadi seorang pemenang di dalam iman. Tidak cukup kita hanya menjadi seorang yang pembelajar. Karakteristik seorang pemenang tak hanya sebagai seorang pembelajar, tetapi juga siap menghadapi kesulitan. Mau bertarung? Sulit sesulit apapun, maka mental pemenang, dia mesti siap. Kalau tidak siap hadapi kesulitan, tereliminasi. Mau belajar bersepeda, hadapi kesulitan, resikonya jatuh. Anak saya satu kali pernah saya ajar sepeda. Begitu sepedanya oleng, takut dia. Belum sampai jatuh. Saya katakan lagi, belajar lagi. Naik lagi, coba lagi. Belum berani. Kesulitan. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kehidupannya di dalam bacaan kita bahwa hidup saya ini bukan hidup yang sebetulnya secara manusia bukan hidup yang enak. Bukan hidup yang nyaman. Saya di penjara. Kalau manusia menilai, wah ini suatu kesulitan, kesukaran. Karena itu, bagaimana Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Filipi untuk siap menghadapi kesulitan yang mereka hadapi dalam konteks hidup sebagai orang beriman, karena pada waktu itu mereka menghadapi banyak tantangan. Kehidupan jemaat mula-mula tidak seperti kehidupan zaman sekarang. Bagaimana mereka harus mempertaruhkan iman mereka, menghadapi penganiayaan, menghadapi siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Roma, dilakukan oleh orang-orang yang tidak menerima keberadaan para murid Kristus. Sampai-sampai mereka harus dibakar, harus disiksa, harus dibunuh dan sebagainya. Paulus sendiri pun mengalami cambukan demi cambukan. Tapi dia mengingatkan
aku tetap bersukacita. Sekalipun di dalam berbagai kesulitan hidup, maka Paulus mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang bersukacita di dalam iman dan pengharapan. Menghadapi kesulitan karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, dari kasih Bapa, kesulitan apapun. Baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan sakit penyakit, kesulitan apapun yang dihadapi kita. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah kita nggak punya pakaian karena ketelanjangan, tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Kita nggak punya makanan, tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Memang sih enak Pak bicara, betul. Enak bicaranya. Tidak enak melakoni. Nggak enak menjalaninya. Ya. Kemarin ikut ibadah pemuda ya, teman-teman muda yang belum bergabung dalam ibadah pemuda, kita terus mendapatkan sharing bagaimana pengalaman perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan yang menghadapi realita. Waduh, saya bergumul. Ya. Walaupun tidak semua orang sama dan memiliki pengalaman yang sama, tapi cara Tuhan membentuk tiap kita, saya pikir unik, dan bahkan penderitaan pun menjadi bagian, kesulitan pun menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk membentuk iman orang percaya. Karena itu mau beriman, hanya mau enak, hanya mau nyaman. Wah, ntar kalau hadapi tantangan sedikit, goyang deh. Ya. Menghadapi kesulitan memang kita mesti siap. Apalagi di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, bukan? Haruskah kita meninggalkan iman kita? Haruskah kita meninggalkan keyakinan kita hanya karena demi kesulitan? Walaupun dalam istilah teologi sebetulnya orang yang beriman sejati tidak akan mungkin meninggalkan iman yang sejati itu, kan? Dia akan rela mati demi iman itu, karena iman dan karena dia berpegang pada iman. Ya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ketika kita menghadapi kesulitan, janganlah juga kita larut di dalam kesulitan itu sehingga kita tidak bangkit dan seakan-akan kita tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa kesulitan itu juga menjadi bagian yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Umat Israel dibentuk oleh Tuhan melalui padang gurun, kesulitan demi kesulitan yang mereka alami untuk membawa mereka kepada satu kehidupan di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka. Jangan terlena ketika kita hidup dalam kemapanan juga, hidup dalam kenyamanan. Jangan terlena di sana. Kita merasa kita aman, kita merasa kita nyaman. Jangan terlena di sana juga. Karena bisa jadi kenyamanan, kemapanan pun itu menjadi satu kesulitan juga yang sebetulnya membuat kita untuk bergumul dan bergumul dalam iman. Tapi ketika Tuhan percayakan sesuatu bagi kita, Tuhan mau bagaimana kita mempergunakannya dengan baik dan benar. Secara khusus kalau kita melihat bacaan kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita kembalikan juga untuk melayani Dia. Pemenang bukan hanya seorang pembelajar, pemenang bukan hanya seorang yang berani menghadapi kesulitan, tetapi seorang pemenang adalah seorang yang tidak pernah mau menyerah. Nggak menyerah, berjuang terus. Berjuang, berjuang. Itu mental pemenang, petarung. Ya, saya suka nonton UFC juga ya. Kadang ketika orang merasa yakin banget menang gitu ya. Merasa yakin banget. Wah ini pasti menang, ini pasti kalah itu ya. Dalam hitungan detik atau hitungan menit, KO. Ya. Menyerah. Karena itu kita sebagai anak-anak Allah, haruskah kita menyerah di dalam berbagai kondisi kehidupan yang kita hadapi? Paulus mengingatkan, teruslah bertarung, teruslah berjuang. Tantangan, kesulitan, jalan yang kita hadapi
tidak selamanya mulus. Ada liku-liku, ada naik, ada turun. Mungkin ada batu, kerikil yang kecil, atau juga mungkin kerikil yang besar. Kalau kerikil atau batu yang besar bisa kita lihat yang menghalangi jalan kita, wah tidak jatuh. Tapi kalau ada hal-hal yang kecil, kerikil yang kecil, waduh, tiba-tiba pleset dan sebagainya. Oleh sebab itu, sebagai seorang yang hidup dalam Kristus dan mengenal Kristus, kita tahu firman. Kita banyak sebetulnya belajar firman, haruskah kita mudah menyerah dalam menghadapi perjuangan kehidupan ini? Jangan. Milikilah mental seorang pejuang. Itulah gambaran kehidupan yang dijalani oleh Paulus. Meskipun diperhadapkan dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang tidak adil, tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan hoax terhadap dia, dia tetap menang, maju. Dia tetap maju, tampil. Tetap ada pada jalan Tuhan. Layani Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka bagaimana kehidupan seorang pemenang yang bersama dengan Tuhan? Dalam bagian selanjutnya Paulus mengingatkan jelas dalam ayat yang ke-13. Janganlah andalkan kekuatanmu sendiri. Andalkanlah kekuatan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekarang kita merasa bahwa kita punya kekuatan. Mungkin kekuatan kita adalah kekuatan otak kita, kecerdasan kita, pintar, bagus sekali. Tidak ada yang salah dengan kepintaran. Anugerah Allah ketika Tuhan memberikan kepintaran. Ketika Tuhan memberikan kecukupan dan bahkan kelebihan dalam hal finansial. Bagus. Ketika semuanya itu didapatkan dengan cara yang elegan, cara yang benar. Dan yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan mau engkau mempertanggungjawabkan itu. Andalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri. Yeremia berkata, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Binasalah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa? Karena manusia adalah terbatas. Ada waktunya. Engkau mengandalkan orang tua, sejauh mana orang tua bisa engkau andalkan. Seberapa usia orang tua? Enggak tahu. Engkau andalkan keuangan, pada akhirnya kekuatan keuangan pun tidak akan pernah menjamin kehidupan. Engkau andalkan segala sesuatu yang ada. Pada akhirnya semua akan sia-sia dan berlalu. Sepanjang perjalanan kehidupan kita di era masa pandemik mengajar kita banyak hal. Berapapun banyak keuangan ketika kita sakit. Dan pada waktunya Tuhan manggil kita, itu pun tidak bisa menjadi jaminan untuk menyambung nyawa kita, bukan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Andalkanlah kekuatan Tuhan. Bergantunglah pada Tuhan. Karena di luar Tuhan, Yohanes mengatakan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, tinggallah dalam firman-Ku dan aku di dalam kamu. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita terus mengandalkan Kristus sebagai Tuhan yang terus memimpin, menopang kehidupan kita, yang terus memandu hidup kita, dan bahkan menjadi konduktor, menjadi pribadi yang menakodai kehidupan kita, menjadi seorang pelatih yang hebat, yang ulung, yang tahu kemana dia membawa kita. Pertanyaannya, mau nggak kita dibawa dia? Harusnya kita sadar ya, ketika dia membawa kita kepada satu titik di mana titik itu adalah titik yang tepat, titik yang benar, harusnya kita ingin dan taat, setia.
kepada pembentukan Tuhan itu. Karena itu terus andalkan Tuhan. Sekalipun saat ini kita masih sehat, fisik kita masih kuat, usia kita masih muda, ya, deposito kita masih memungkinkan dan sebagainya, tapi teruslah andalkan kekuatan Tuhan itu. Pada tahun 2005 sampai 2008 saya berada di daerah pedalaman Kalimantan Tengah, melayani di sana, di pelosok, tanpa ada gaji. Ada kekurangan, ada keterbatasan. Terkadang ada jemaat yang langsung, Pak Pendeta, waktu itu belum pendeta, tapi mereka sebut tetap aja pendeta. Gimana berasnya Pak Pendeta? Ada, saya bilang kan. Gimana minyak gorengnya? Ada. Datang dia ke dapur, lihat. Oh, enggak ada. Masa saya bilang enggak ada? Kan saya punya Tuhan yang menyediakan. Ya. Itulah gambaran kehidupan melayani Tuhan yang pernah saya rasakan. Bagaimana hidup bersandar dan bergantung pada Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari teruslah hidup bergumul dekat dengan Tuhan. Dan biarlah kita menjadi pemenang. Maka ketika kita melihat bagian ini, kemenangan apa yang sebetulnya yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Filipi dan juga sekaligus kemenangan yang harus menjadi bagian dalam hidup kita, dalam kita menjalani kehidupan pertama. Kemenangan orang percaya adalah kemenangan dalam perbuatan kasih. Kemenangan dalam kebajikan. Kita seringkali kita pahlawan iman. Tapi dalam hal kebajikan, waduh banyak sekali orang yang non-Kristen mungkin melampaui kita ya. Ayo, itulah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi. Mereka memberikan bantuan kasih kepada Paulus. Mengirim mungkin uang kepada Paulus untuk mencukupkan segala keperluan, kebutuhan Paulus. Sehingga Paulus dalam tulisan ini memuji tindakan kasih dari jemaat di Filipi. Yuk perhatikan kiri kanan kita. Ayo perhatikan sesama kita. Orang-orang di sekitar kita, yuk perhatikan. Itulah keunggulan keberimanan kita, kemenangan kita. Bukannya sekedar kita menang, oh saya hari ini tidak berdosa, bagus sekali. Tapi ketika engkau melihat orang di sekitarmu menderita, kelaparan, kesusahan. Terlalu banyak berkat Tuhan yang sebetulnya kalau mau disaksikan, saya bisa saksikan, tapi saya tidak akan menyaksikan itu. Karena tiap-tiap orang mengalami pemeliharaan Tuhan yang berbeda. Kalau kita melihat bagaimana gerakan kasih, wujud nyata iman yang menang dari seorang Mother Teresa. Waduh, kita malu. Padahal kita hidup dalam kenyamanan dan sebagainya itu ya. Masih kepingin, oh saya dulu, orang lain nanti ya. Ayo, mari kita bertarung, berjuang bersama-sama. Karena itu saya sangat senang sekali, saya bersyukur sekali ada di antara Bapak Ibu melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Ada kekurangan ini, ada yang perhatikan, ada di sini kurang, ada yang ambil bagian. Ada yang ini kurang. Wih, ini lagi. Wah. Jujur, saya terharu dalam melayani Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yuk, mari kita terus berjuang. Bersaing. Ketika keunggulan kita, kemenangan kita bukan hanya sekedar bicara kebajikan, kasih, memperhatikan. Tapi juga Paulus mengingatkan. Kemenangan orang percaya yang kedua adalah menang dalam kemampuan merasa cukup puas dengan segala pemeliharaan Allah. Aku telah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Aku tahu kekurangan, aku tahu kelebihan, aku tahu miskin, aku tahu kaya, aku tahu bagaimana lapar dan bagaimana kenyang. Karena itu ketika dia mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada jemaat di Filipi, dia tidak sedang supaya mereka memperhatikan dia, tidak. Dia bukan seorang hamba Tuhan pengemis. Dia bukan seorang hamba Tuhan yang meminta.
Bukan. Dia seorang hamba Tuhan yang tahu diri. Karena itu dia tidak akan mengambil apa yang menjadi bagian orang lain. Dia tidak akan mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Dan bahkan dia rela menanggalkan, melepaskan apa yang menjadi haknya. Kalau mau digaji, Paulus katakan, saya pun layak dong mendapatkan gaji. Tapi saya tidak, itu Paulus. Waduh, saya belum berani untuk hal itu ya, jujur aja. Jujur, itu bergumul itu. Bisa enggak? Kalau Petrus kan bawa anak istrinya, gimana yang lain? Boleh enggak? Merasa cukup, merasa puas. Kecenderungan manusia kan kita, waduh enggak puas, enggak cukup, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ya. Akhirnya apa? Terjerat dalam kebinasaan, terjerat dalam keinginan, ambisi dan sebagainya. Ingat Gehazi ya, yang mengambil apa yang mau dikasih Naaman kepada Elia. Ya, gak puas dan sebagainya. Ayo belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ketika orang datang kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami perbuat? Cukupkan dirimu. Jangan menagih lebih. Cukupkan dirimu. Jangan memeras. Itulah hidup kita. Kemenangan yang harusnya kita lakoni. Dan kita hidup dalam dunia, hidup bertarung. Hidup berjuang. Bersyukur ya, Indonesia sungguh luar biasa memiliki tempat untuk bisa menyaingi internasional juga sama dengan internasional. Tapi ketika seorang pemenang dalam pertarungan, ya balap di Mandalika, ini luar biasa loh, satu apresiasi yang luar biasa. Itulah gambaran hidup kita. Mau bertarung, mau berjuang, ayo. Mau menjadi pemenang, siaplah hadapi tantangan. Paulus membuktikan bagaimana dia menjadi seorang pemenang dan hidupnya. Dia katakan di dalam satu tulisan yang sangat indah kepada anak rohaninya, kepada Timotius, saya sangat senang. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Biarlah menjadi bagian kita semua, bagaimana kita merindukan kedatangan Kristus, dan pada akhirnya ketika Kristus datang, memanggil kita, menjemput kita, kita didapatinya. Hidup sebagai seorang pejuang, pahlawan iman, dan sebagai seorang pemenang. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bersyukurlah karena Kristus, sang pahlawan sejati kita, yang memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di Minggu Kudus hari ini kami diingatkan bagaimana cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Pertarungan kami dalam dunia belum berhenti ketika Tuhan masih menghadirkan kami untuk hidup dalam dunia ini. Tetapi kami rindu penyertaan Tuhan selalu ada beserta dengan setiap kami. Memampukan kami, menopang kami, mengarahkan kami, dan bahkan memandu hidup kami. Sehingga hidup kami tidak salah arah. Tapi hidup kami berada di jalur Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan dan meneguhkan kami. Di Minggu Kudus hari ini kami diingatkan juga untuk mengingat saudara-saudara kami. Di dalam berbagai pergumulan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka yang bertambah usia di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu. Engkau yang terus menolong, menyertai mereka dengan segala anugerah Allah yang limpah atas kehidupan mereka. Kesehatan, sukacita, dan sejahtera menjadi bagian hidup mereka. Kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan juga
untuk menghibur, menguatkan, dan meneguhkan secara khusus keluarga Pak Leo yang berduka. Tuhan juga hiburkan mereka ya Bapa. Roh Kudus sumber penghiburan yang sejati, menghiburkan Pak Leo dan seluruh keluarga. Yang berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan di dalam berbagai pergumulan kehidupan yang dihadapi. Biarlah mereka terus bersandar berserah kepada Tuhan. Dan terus belajar beriman kepada Tuhan. Sekalipun tidak mudah untuk melakoni iman. Ada tantangan, ada pergumulan. Tapi kami sadar semuanya itu Tuhan pakai untuk membawa kami semakin dekat dan semakin cinta pada Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah tiap jemaat-Mu, anak-anak dan cucu-cucu mereka yang bergumul dalam pendidikan Tuhan yang menyertai. Pergumulan perekonomian, tiap jemaat-Mu, bisnis mereka, apapun yang mereka kerjakan, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Engkau ya Bapa. Engkau kiranya memberkati. Engkau juga menyertai memberkati relasi dalam suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Oh Tuhan, Engkau yang senantiasa memperhatikan kehidupan tiap keluarga. Sehingga setiap keluarga kami, umat-umat-Mu, menjadi keluarga yang menyukakan hati Allah. Dan menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa. Mohon belas kasihan Allah juga. Untuk terus memberkati persiapan pelayanan Natal di tahun 2021 ini. Baik pelayanan Natal Gereja Reformasi Indonesia juga. Gereja-gereja di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Tuhan, Engkau Allah tempat kami bersandar. Mohon cinta kasih-Mu menyertai seluruh persiapan Natal. Secara khusus untuk GRI, panitia yang mempersiapkan pelayanan. Dan seluruh pelayan yang mempersiapkan diri, Tuhan juga yang memberkati. Mohon cinta kasih Tuhan. Terus menopang, memelihara tiap pergumulan kami. Pengurus-pengurus gereja-Mu, seluruh jemaat-Mu. Baik yang ada di Jakarta juga di Kalimantan. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa memimpin setiap kehidupan. Bangsa dan negara kami mohon pimpinan Tuhan. Sehingga kehidupan bangsa dan negara ini terus dalam penyertaan Tuhan juga. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami memohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, bersama dengan jemaat gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kita terima pada saat ini. Bila kita semua boleh terus menjadi pemenang di dalam Kristus. Hidup terus bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Kita akan mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang akan diedarkan di dalam 2 kantong. Kantong hitam untuk operasional Gereja Reformasi Indonesia. Dan kantong merah untuk kepanitiaan Natal Gereja Reformasi Indonesia 2021. Ayat pengantar persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8.
Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Amin. Mari kita boleh persiapkan persembahan kita yang terbaik, karena Tuhan juga sudah memberikan kita yang terbaik di dalam hidup kita. Ku bawa syukurku Tuhan ke tempat kudus-Mu. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagimu, Bapa dan Rajaku. Kau mengasihimu, inilah hidupku, ku persembahkan bagimu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Dan Bapak jemaatkan untuk bangkit berdiri. Selamanya ku kan selalu menyembahmu. Ini persembahanku, ini persembahanku, sebagai korbanku, sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakanmu sepanjang hidupku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Bapa buat anugerah Tuhan, buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan atas setiap kami, yang boleh memuji dan memuliakan Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikutinya secara online. Bapa yang baik, hari ini kami diingatkan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Netsan, bagaimana Paulus berterima kasih menghargai pemberian jemaat, orang yang Tuhan telah pilih dan telah tebus, yang sekaligus juga mengingatkan setiap kami supaya kami senantiasa peduli akan hamba-hamba Tuhan, akan pelayanan, akan orang-orang yang membutuhkan, sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh sama seperti Paulus yang beriman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah menjadi iman kami di dalam menjalani hidup. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, ketika kami boleh memberikan persembahan. Kami sadar betul bahwa semuanya bersumber daripada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan terus boleh mengingatkan setiap kami untuk boleh memberi dengan sukacita, bukan karena paksaan.
Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap pengurus yang akan mengelolanya, supaya mereka boleh mengelolanya dengan baik dan takut akan Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menuguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Meskipun hidup tidak mudah dijalani dan tantangan begitu banyak untuk dihadapi, percayalah bersama Kristus kita mampu menjadi pemenang. Pemenang yang hidup di dalam menyebarkan kasih. Pemenang yang hidup terus merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Pemenang yang selalu menjadi seseorang yang tidak pernah menyerah di dalam hidup. Biar mental pejuang Kristus itu terus hidup di dalam hidup kita. Ku menang bersama dengan Yesus Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah kandang domba. Katakan ada kuasa dalam darahnya. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah kandang. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya, dia bangkit. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di Minggu Kudus hari ini telah selesai. Firman telah disampaikan kepadamu.
teruslah hidup dalam firman. Sehingga engkau kuat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Jangan takut, engkau tidak sendiri. Tuhan menyertaimu. Karena itu angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Dia, sebab Dialah sumber segala berkat bagimu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan dan pengajaran dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Amin. Silahkan duduk, bersaat teduh pribadi, ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun kita pakai masker, saya percaya kita bisa memberikan senyuman yang terbaik, yang terindah buat sahabat kita, rekan-rekan kita di sekitar kita ya. Tuhan menolong, Tuhan berkati kita. Mari kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Juna, hadir untuk menyampaikan Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 24 November 2021, pukul 12.00 dengan tema Menciptakan Komunikasi yang Sehat, akan disampaikan oleh Ibu Greta Mulyati via Zoom. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 25 November 2021, pukul 11.00 dengan tema Keluar dari Zona Nyaman, akan disampaikan oleh Penatua Sugiono Subeno via Zoom. Bina Dewasa Muda dan Pasutri, Jumat 26 November 2021, pukul 19.00 dengan tema Time Juggling, akan disampaikan oleh Pendeta Netsen via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 27 November 2021, pukul 5.30, akan dipimpin oleh Penatua Sri Sundari Siregar via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 27 November 2021, pukul 16.00 dengan tema Live More, Worry Less, akan disampaikan oleh Pendeta Netsen via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu 28 November 2021, pukul 9.00, yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian Umum 28 November 2021, live pukul 10.00 dan relive pukul 17.00 dengan tema Allah yang Mencukupi, yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsen di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran jemaat dalam setiap ibadah sepanjang minggu ini. Dan info lainnya yang perlu jemaat ketahui,
Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Tahun sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan tetap jaga kesehatan, ya, tetap harus menggunakan masker, protokol kesehatan kita mesti memperhatikan. Terus doakan untuk persiapan Natal kita ya, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Rindu kita, sekiranya Tuhan berkehendak kita kembali melaksanakan Natal bersama di Hotel Millennium. Karena itu mari terus dukung di dalam doa. Ya, semua biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin kita dalam melayani. Ibadah kita hari ini selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.